pada kesempatan kali ini sudah sampai pada bab sholat fardu 5 waktu, yaitu bab ketiga dari pelajaran fikih. Apa itu sholat fardu? Pengertian sholat fardu beserta dalil-dalilnya akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan bahwa sholat itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Adapun menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri ucapan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Segala perkataan dan perbuatan yang termasuk rukun sholat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan hamba dengan penciptanya. Demikian pengertian sholat menurut bahasa dan menurut istilah. Kemudian Bapak akan menjelaskan dalil perintah sholat. Dalil perintah sholat itu sendiri Bapak akan bacakan, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u marraki'in. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Demikian dalil-dalil perintah sholat. Kemudian sholat fardu dikelompokkan menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yaitu diwajibkan kepada individu, yang termasuk dalam sholat ini adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat bagi laki-laki. Itu fardu ain. Kemudian yang kedua fardu kifayah, yaitu diwajibkan atas seluruh muslim, namun akan gugur dengan menjadi dan menjadi sunnah bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain. Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah sholat jenazah. Kemudian pelaksanaan sholat 5 waktu harus berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam syariat Islam. Adapun ketentuan sholat 5 waktu sesuai contoh yang diberikan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Yang pertama syarat sah sholat, kemudian yang kedua syarat wajib sholat. Syarat sah sholat di antaranya suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang kedua suci badan, pakaian dan tempat dari najis yang telah kering maupun najis yang masih basah. Kemudian menutup aurat. Adapun untuk laki-laki mulai dari pusar sampai lutut, dan untuk wanita seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian yang keempat, telah masuk waktu sholat. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat. Kalau belum masuk sholat berarti tidak bisa sholat, tidak boleh. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat, harus menghadap kiblat. Itu. Kemudian sekarang syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yang pertama adalah Islam, yang kedua beliau, yang ketiga berakal, kemudian yang keempat suci dari haid dan nifas. Itu syarat wajib. Kemudian yang kelima sampai dakwah Islam kepadanya. Itu syarat wajib sholat, syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Nah, sekarang Bapak jelaskan tentang rukun sholat. Rukun sholat ini hal-hal yang harus terpenuhi ketika kita melaksanakan sholat. Yang pertama niat, harus ada niat pertama. Kemudian yang kedua berdiri bagi yang mampu. Kemudian takbiratul ihram. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Kemudian ruku dengan tumak nina. Tumak nina itu adik-adik udah tahu, tumak nina itu berhenti sejenak. Kemudian i'tidal dengan tumak nina juga.
bangun dari ruku dengan tumakninah, berhenti sejenak kemudian sujud kemudian sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, duduk tasyahud akhir dengan tumakninah, membaca doa tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, kemudian mengucapkan salam dan tertib itu harus berurutan dari awal sampai akhir. Kemudian yang selanjutnya adalah sunnah sholat. Sunnah sholat dalam sholat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sunnah ab'ad atau sunnah yang ketika ditinggalkan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Kemudian sunnah hayat atau sunnah yang apabila tidak dikerjakan maka tidak wajib menggantinya dengan sujud sahwi. Sunnah ab'ad sholat, duduk tasyahud awal, ini artinya sunnah ab'ad sholat adalah apa saja, diantaranya adalah sujud tasyahud awal, membaca tasyahud awal, membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal, membaca sholawat kepada keluarga Nabi, dan tasyahud akhir. Ini sunnah ab'ad yang perlu diganti dengan sujud sahwi. Kemudian sunnah hayat sholat. Sunnah hayat sholat diantaranya adalah mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, meletakkan kedua tangan di dada atau antara perut dan dada. Telapak tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Itu termasuk sunnah hayat. Kemudian mengarahkan pandangan kedua mata ke arah tempat sujud, membaca doa iftitah, diam sebentar sebelum membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah, mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah dan surat pada surat Maghrib, Isya, Subuh, surat Jumat, surat Hari Raya, surat Tarawih, dan surat Witir pada bulan Ramadan. Kemudian sunnah hayat sholat diantaranya lagi membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca takbir setiap kali akan ruku dengan mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram, membaca tasbih ketika ruku dan sujud, mengangkat tangan ketika bangun dari ruku sambil membaca tasbih, berdoa ketika duduk di antara 2 sujud, duduk sejenak waktu bangun dari sujud pada rakaat pertama, duduk iftirash, duduk tawaruk, berdoa setelah membaca sholawat Nabi, mengucapkan salam sambil menoleh ke kiri. Itu semua sunnah hayat pada sholat yang tentunya ketika kita lupa untuk melaksanakan itu tidak perlu diganti dengan sujud sahwi, berbeda dengan sunnah ab'ad. Demikian pembahasan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.